Gue menggunakan gestur tangan. Bisa dilihat, angka 1 itu nggak harus begini. Bisa menggunakan jempol. Dan inilah hal yang positif juga. Nah, itu adalah video yang kedua. Klip yang kedua, dan kita akan lanjutkan ke klip yang selanjutnya. Yang saya suka ini adalah klip pada saat Bapak Sandiaga Uno sedang mengajar. Nah, ini berbeda dengan klip yang sebelumnya, di mana klip pertama itu semi formal bisa dibilang, karena dia berbicara kepada para pendukungnya. Klip yang kedua adalah klip yang sangat formal gitu ya, di mana harus bentuknya berupa pidato dengan naskah. Dan klip yang ketiga ini adalah klip yang bisa dibilang non-formal karena dia sedang mengajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Malam ini luar biasa ya. Kita malam minggu biasanya. Oke. Bapak Sandiaga Uno memberikan pembukaan yang menurut saya sangat menarik, yaitu memberikan tepuk tangan kepada kita semua. Dan ini adalah sebuah gestur yang menyemangati. Nah, sebagai yang kamu pernah alamin, yang namanya pembicara inti atau pembicara utama itu biasa ditaruh di akhir. Di mana audiens udah mulai capek, udah mulai jenuh gitu ya, dengan pembicara-pembicara nggak penting di awal gitu ya. Dan akhirnya kita menonton pembicara yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, oleh karena itu, Bapak Sandiaga Uno menyemangati, yuk berikan kita tepuk tangan buat kita semua dan mengapresiasi guys, mengapresiasi teman-teman yang menyempatkan untuk menonton. Sedangkan orang lain pada saat weekend malah nonton Netflix itu atau di rumah. Makanya Bapak Sandiaga Uno memberikan tepuk tangan buat mereka semua. Dan yang kedua, bisa dilihat Bapak Sandiaga Uno pada saat maju ke depan, dia santai aja bisa berjalan-jalan karena panggung itu adalah milik dia. Nah, itu adalah hal yang penting sebagai seorang pembicara. Jadi yang ke-45 kita bicara mengenai pandemi. Habis itu kita bicara mengenai disrupsi digital. Sekarang kita menghadapi inflasi. Apa sih inflasi itu? Oke. Di klip yang selanjutnya, Bapak Sandiaga Uno menggunakan gestur seperti ini. Jadi kita sudah menggunakan yang namanya finger. Dan finger ini menunjukkan, atau jari-jari ini menunjukkan 4 dan 5 gitu ya. Bisa dilihat, ini adalah berhitung 4 dan 5. Dan gestur tangannya ini bisa bergerak seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan atau ketidakstabilan. Nah, karena selanjutnya adalah suatu hal yang bisa dibilang cukup menyedihkan, membahas tentang inflasi. Dia tidak langsung ngomongin tentang inflasi gitu ya, tapi dia membuat audiens berpartisipasi dengan bertanya. Oleh karena itu ini hal yang sangat penting. Yang namanya kita presentasi di depan itu ya, bukan berarti kita itu adalah tokoh utamanya, kita idolanya, terus kita merasa menjadi raja dan audiens itu harus ngikutin kita. No. Tetap audiens itu adalah raja. Dan biar mereka bisa berinteraksi dengan kita dan membuat mereka juga, oh ikut nih. Pada saat presentasi ini saya juga bisa ikut ngasih komentar. Bisa memberikan bisa ikut memberikan partisipasi gitu ya pada saat kita berada di depan. Oleh karena itu, kamu bisa bertanya kepada audiens, apa itu inflasi? Nah, walaupun pada akhirnya pasti dijawab oleh Bapak Sandiaga Uno sendiri gitu ya, tetapi dengan cara bertanya, audiens juga berpikir, apa ya inflasi gitu ya. Dengan cara seperti ini, kita ada interaksi dengan audiens. Bagus banget. Ada nggak bisnis yang berkaitan dengan klip yang kelima atau yang ke-6 tuh banyak sekali yang kuliner. Ya. Ini yang paling kena. Kenapa? Karena 10% naiknya itu 9,79%. 10% secara tidak adil mereka akan kena lebih besar. Kenapa? Karena misalnya harga cabai naik dari 100 menjadi 110. Nah, ada gestur yang menarik, yaitu pada saat ngomong kenaikan. Nah, oke? Ada kenaikan 10%. Nah, pada saat kita ngomong yang namanya tangan itu harus mendukung apa yang kita katakan. Jangan sampai ngomong kenaikan. Loh, kok aneh ya? Ngomong kenaikan tapi tangannya turun. Tetapi ngomong kenaikan, tangannya itu naik. Nah, ini adalah gestur-gestur
yang bisa membuat orang lain lebih paham bahwa, oh iya ya kenaikan ya, inflasinya naik. Karena kan bisa aja orang mikir, oh berarti ada inflasi, berarti turun ya. Kan katanya penurunan nilai mata uang. Tapi kenapa kenaikan? No, inflasi itu naik nilainya, tapi memang dampaknya menurunkan nilai mata uang. Kau bisa pelajari tentang inflasi lebih lanjut ya di video lain, tapi yang penting adalah gerakan ini. Itu adalah gerakan yang penting. Dan selanjutnya, Bapak Sandiaga Uno selalu memberikan example atau contoh pada saat beliau menceritakan tentang, misalnya di video tersebut adalah dampak inflasi. Nah, di mana beliau menceritakan bahwa, oh contoh misalnya menggunakan cabai. Cabai kenaikannya berapa persen dan itu bisa meningkatkan harga pokok produksi dan seterusnya. Ingat, pada saat kamu presentasi, gunakan yang namanya contoh supaya orang lebih paham, supaya orang bisa membayangkan, oh maksudnya apa sih aplikasinya, apa sih penerapannya di dunia nyata. Oke, jangan cuma teori ya. Kita lanjutin ya. Secara feeling, dia kan udah di dunia udah paling terbaik. Gak usah lah kita repot-repot. Nah, perjanjiannya sama yang kayak tadi. Dia mayoritas, bukan hanya mayoritas, keputusan-keputusan itu semua mereka yang tentukan gitu. Awalnya saya mikir, oke, kembali lagi ini adalah sebuah acara non formal yang saya bisa bilang itu acara non formal. Jadi Pak Sandiaga Uno dengan rendah hatinya dia tidak minta, tolong dong panitia, dia sebenarnya bisa ya minta kursi gitu ya, tolong dong saya pengen duduk. No, tapi dia duduk di stage. Karena kalau kamu perhatikan, Bapak Sandiaga Uno itu tidak naik panggung loh. Bagus ya, menarik ya. Dia adalah seorang menteri, seorang pengusaha, seorang tokoh, tapi dia turun di bawah panggung supaya apa? Supaya lebih akrab dengan audiens. Dan ini adalah hal yang sangat penting, tapi memang merepotkan bagi seorang videografer gitu ya, karena dia harus nge-shoot posisinya di bawah. Dan kamu harus perhatikan dulu, jangan sampai kamu kalau misalnya turun di bawah panggung, audiens kamu tidak menonton kamu ya. Saya yakin Bapak Sandiaga Uno ini lokasinya cukup enak bahwa dia bisa dilihat oleh orang paling belakang pun, meskipun dia turun di bawah panggung. Nah, selanjutnya, beliau pasti capek dan sesi ini adalah sesi tanya jawab. Beliau minta izin untuk duduk aja ya, boleh ya sambil santai ya gitu ya. Tetapi perhatikan, walaupun duduk posisinya, tangannya terus main. Sambil tangan kiri ini sedang memegang, beliau tangannya bergerak. Misalnya tadi ngomong tentang perjanjian, penetapan, itu kan gesturnya ngapain sih kalau kita menetapkan, menyetujui, tanda tangan ya. Nah, berarti gerakan tanda tangan. Oke? Pastikan gerakan tangan kamu mendukung apa yang kamu katakan dan itu sangat penting sekali ya. Supaya orang lebih interaktif, nggak bosan nonton kamu. sementara cyber threat makin besar. Dan yang kedua, kita kurang di bidang sudah mulai meningkat sekarang fintech. Karena kenapa? Sampai per hari ini, saya mau tanya nih, sebagai UMKM, dapetin pembiayaan gampang atau susah? Yang tegas aja, gampang atau susah? Susah. Kenapa? Karena Oke, kamu sebagai seorang pembicara, pada saat kamu presentasi, please banyakin partisipasi audiens. Apalagi kalau kamu nonton video fullnya dari Bapak Sandiaga Uno, ada linknya di deskripsi. Ini adalah sebuah presentasi 1 jam loh. Kalau nggak ada partisipasi, kamu tidak ada interaksi dengan audiens, pasti ngantuk. Itulah yang menyebabkan pada saat kamu di kelas, pada saat kamu sekolah, pada saat kamu kuliah, pada saat kamu nonton guru atau dosen kamu merasa ngantuk. Karena dosen atau guru kamu tuh hanya mengajarkan secara sepihak saja dan semua orang harus mendengarkan dia. Tidak bisa seperti itu. Bapak Sandiaga Uno pun bertanya kepada audiens. Dan yang menarik, beliau menggunakan gestur-gestur yang namanya pembicara hebat gitu ya. Menggunakan 2 gitu ya, menggunakan 2. Nah, posisinya seperti ini, di mana punggung tangan yang ditunjukkan dan menggunakan gestur 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Dan dia menceritakan semakin besar. Nah, selanjutnya dia juga memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bisa berinteraksi dengan bertanya. Dan ini adalah sesi tanya jawab ya. Yuk kita saksikan klip yang selanjutnya. itu 7 produk. Sabun udah pasti kan, shampoo, conditioner, sikat gigi,
yang siwak, yang ini kan pinter-pinter yang jualan sekarang. Sandi ini suka halal produk, ditawarin siwak, ditawarin daun sirih dan macam-macam gitu. Terus apa? Deodoran, minyak wangi, itu udah 6. Belum? Night cream. Nah, di video ini kita bisa lihat Bapak Sandiaga Uno menggunakan gestur tangan. Bisa dilihat angka 1 itu nggak harus begini. Bisa menggunakan jempol, dan inilah hal yang positif juga. 1, 2, 3 gitu ya, tadi sabun, deodoran, sikat gigi, dan bla bla bla. Dan perhatikan pada saat kita tidak ngebahas tentang 1, 2, 3, 4 sedang berhitung gitu ya. Dia tadi ngebahas tentang pasta gigi cukup lama, tangannya nggak gini terus, bener nggak sih? Ya, jadi yang keempat adalah pasta gigi, dan yang pasta gigi mengandung berbagai macam produk tergantung dari marketingnya gitu ya, siwak misalnya. Tapi tangannya kayak gini, tapi dia ya sudah tangannya gesturnya biasa aja. Jadi perhatikan pada saat teman-teman menggunakan angka, itu pada saat kita menyebutkan angkanya saja. Tidak perlu misalnya tadi sabun ya, jadi sabun blablabla, ngomong gini terus jempol terus, kan aneh gitu ya. Oleh karena itu 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 atau 6, 7 gitu ya, jadi 2 tangan. Dengan cara seperti ini banyak interaksi dan audiens juga tertarik terhadap presentasi kita. Hebat ya Bapak Sandiaga Uno. Kita bisa belajar banyak walaupun dari klip-klip yang pendek gitu ya. Kamu sudah bisa belajar. Dan jangan lupa terus tonton video-video dari channel ini supaya kamu bisa menjadi ahli public speaking, karena masih banyak tokoh-tokoh lain yang bisa kita pelajari dari segmen Berdili, belajar dari ahli. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan juga berikan kolom komentar hal apa yang kamu bisa lihat dari Bapak Sandiaga Uno. Sampai ketemu di video selanjutnya.